Selamat jumpa dengan saya Kang Didang di acara Obrol-Obrol di Cafe Muse Jakarta. Nah, pada hari ini tepat pada tanggal 9 Februari, Rabu ya, hari Rabu 9 Februari 2022. Setiap tahunnya tentunya 9 Februari ini mengadakan Hari Pers Nasional. Nah, di samping saya sudah ada dua rekan saya, wartawan-wartawan senior. Yang pertama adalah Cang Doni. Apa kabar Cang Doni? Nah, beliau ini adalah mantan wartawan tabloid Nyata grupnya Jawa Pos. Nanti kita dengarkan ceritanya seperti apa, tentu menarik. Menarik nggak kira-kira? Oh, sangat menarik. Sangat menarik. Nah, di sampingnya adalah Cang Doni. Ini sesama betokau nih ya. Cang Doni, Cang Maeng. Gimana Cang Maeng ceritanya? Cerita apa nih yang dulu awalnya? Iya, awal jadi wartawan lah. Ini loh, kalau awalnya itu memang dari kecil itu gue itu termasuk orang yang paling suka baca. Dari kelas SD sudah bisa baca komik itu sampai berseri-seri itu. Jadi awalnya karena suka baca. Komik? Ya, terutama ya. Bukan yang itu bukan kan? Bukan, yang itu, ya, tapi yang ini, yang ini juga. Ya. Awalnya ingin bisa nulis akhirnya. Nah, bingung. Saat itu kan kita menulis itu kan sulit. Karena era itu tahun 70-an itu kan 70-an 80-an itu kan dunia sastrawan Indonesia kelihatannya lagi bagus ya. Jadi nggak mudah lah orang untuk masuk menjadi seorang penulis apapun gitu loh. Nah, terus saya berpikir gimana cara bisa nulis? Masuklah ke publisistik. Awalnya itu bukan untuk menjadi wartawan, tapi supaya bisa nulis. Ya, awalnya itu. Nah, kemudian awal jadi wartawan gimana tuh? Itu dulu freelance di itu ya, di tablet Wanita Indonesia. Itu sekitar tahun 88 lah. Disitulah awal-awalnya untuk menulis di media. Ya pada hari itu berlanjut, loncat sana loncat kemari beberapa media. Terakhir sekarang apa medianya? Sekarang di travelons.com. Oh ya, suka tulisan mengenai pariwisata ya? Pariwisata, jalan-jalan terus jadi. Oke, Bang Maeng itu, Cang Maeng itu menarik sekali, tapi kita ingin loncat dulu nih ke Cang Doni. Gimana Cang Doni? Siap. Di wartawan di tablet Nyata ya. Awal-awal gimana nih? Jadi bisa jadi wartawan. Apa dulunya lagi dagang disuruh jadi wartawan atau Kalau lagi dagang sih nggak mungkin ya. Tapi awalnya sih dulu emang saya kan fotografer ya. Fotografer saya di sebuah kayak advertising. Dan sebelum juga saya kerja di kayak semacam bikin pemetaan sebagai fotografer juga. Itu pemetaannya melalui kita naik pesawat. Dari pesawat itu saya di briefing juga sama orang-orang dari PU pada saat itu di briefing itu. Nah, setelah selesai gitu, saya berdiri di Aceh sampai di Medan pada saat itu. Kembali ke Jakarta, saya motret tertarik. Akhirnya saya motret ya dari landscape, motret sampai model. Akhirnya saya cetak di Kemang. Nah, pada saat itu di Kemang itu ketemulah sama Pak Udin Labu, almarhum. Ya. Udin Labu itu seorang artis, bintang film juga, pokoknya banyak deh film dan sinetron juga. Kemudian beliau melihat hasil karya-karya saya. Dia mengatakan, "Oh, ini bagus-bagus sekali. Gimana, mau nggak gabung dengan saya?" Kata dia bilang begitu. Saya bilang, "Oke lah, nantilah saya pikirkan dulu," saya bilang gitu. Nah, selang waktu saya nggak ketemu sama dia, tiba-tiba diminta nomor HP dan minggu berikutnya saya ditelepon, "Gimana, mau nggak jadi?" katanya. Udah kesini. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke kantornya tablet Nyata waktu pada saat itu di daerah Prapanca, di Prapanca Kebayoran Baru. Nah, saya di situ dengarkan, udah kalau mau katanya udah mulai aja, katanya. Tapi freelance pada saat itu freelance, masih dihargai per foto pada saat itu. Jadi motret buat cover segala macam dihargai foto. Saya pada itu udah dimulai. Pertama kali saya pada saat itu mengcover si Fiona. Pada saat itu Fiona masih SMA. Fiona istilahnya Eko ya. Eko Patrio. Pada saat itu kan Udin Labu ceritanya dia dulu artis film. Artis film pada saat itu tuh film Laga. Udin Labu kalau nggak salah suka ikut main film Omai Rama ya. Betul, di Omai Rama juga dimain. Pada saat itu di Cibubur kita sama Pak Udin Labu, sama lu ikut gua deh katanya di sana, katanya. Sini banyak artis katanya. Artis itulah. Ketemulah Fiona masih paket sekolah pada saat itu juga masih mudah-mudahan Fiona nonton nih acara kita. Insya Allah mudah-mudahan nih. Tapi kebetulan Eko itu adik kelas kita ya. Di ISIP ya. Tapi nggak tahu Fiona tuh masih inget nggak sama saya gitu kan. Soalnya pada saat itu kan dia masih malu-malu gitu. Kayak sih enggak. Betul. Kebetulan gini Kang Didang, saya ini kan fotografer juga nggak banyak foto saya kenal dengan
harusnya saya kan juga dianggapnya saya juga artis juga, karena saya mengikuti kayak teman saya sendiri Daman Huda tuh pada itu wartawan senior di tablet nyata gitu. Saya kenal banyak pada saat itu. X-File ya. Nah betul. Kalau Mas Damar Huda X-File ya dulu ya. Nah X-File dia. Begitu saya banyak juga kenalan gitu pada saat itu dekat, karena saya ngikutin gaya beliau ya. Damar Huda orang nyentrik. Dia kalau ke kantor juga tanpa, dia nggak mau sebenarnya kantor, dia maunya kayak online gitu loh. Maunya dari luar bikin berita masuk gitu loh. Tapi kan pada saat itu kita nggak bisa, karena diharuskan wajib untuk absen gitu loh. Oke, cut dulu. Oke. Menarik tuh. Nanti saya kira soal Johan Faira, soal yang lain-lain. Oh banyak lagi dari bumerang, selain itu banyak itu. Banyak sekarang saya mau tahu lah ya. Camain dulu nih. Camain. Nah, kalau awal Camain tulisan itu dimuat di mana tuh Camain? Awalnya karena suka membaca, mulai dari komik sampai yang novel-novel serius dalam maupun luar, meskipun sudah ditranslate. Nah, kemudian kan muncul tuh keinginan untuk menulis juga. Nah, awal menulis sih kemana tuh tulis? Dikirim. Tulis cerpen kayak gitu ya, cerpen remaja di Nona, di Gadis gitu kan. Terus juga ikut lomba-lomba, tapi di lalanya nggak pernah menang gitu loh. Nah terus berpikir tapi kalau ini kan, dimuat ya? Iya, coba terus gimana caranya? Ya udah masuk ke publisistik, maksudnya supaya bisa menulis. Itu aja. Jadi wartawan. Bukan, awalnya nggak ngerti lah soal wartawan gitu ya. Walaupun dulu kalau nongkrong dikit suka ngobrol dengan Pak Rosyan Anwar, beliau masih ada itu ya, suka ngumpul, nguping aja gitu. Ada Camain ini walaupun tertarik ke dunia jurnalistik, tapi nongkrong tetap di kalangan teater juga ya, di tim itu ya. Karena karena dari lingkungan itulah yang membawa ke jurnalistik. Jurnalistik program ya primer nomor 2 lah. Awalnya di teater itu. Terus kalau tadi cerita tiba-tiba masuk ke UKA itu seperti apa ceritanya? Nah itu kan kebetulan saya setelah menjadi wartawan itu kan juga ditarik untuk menjadi skrip dan kreatif di TPI saat itu. Pegang beberapa program, salah satunya yang cukup fenomenal itu sebelum Terajana, itu infotainment dangdut pertama di Indonesia. Itu kita bikin, terus kita bikin lagi video klip bla 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 bla. Nah kemudian diajak kolaborasi dengan Aris Cinamon, bikin program bentayangan uka-uka, kita ajukan itu kan. Iya. Tapi mungkin yang teman-teman tidak tahu adalah itu prosesnya kita bikin 1 tahun. Setelah jadi itu dibuang ke gudang. Nggak semudah itu. Setahun kemudian dipanggil lagi, pernah bikin program ini ya, iya. Putar. Oke, langsung liputan begitu. Cuma di UKA itu tampil sebagai apa sih sebetulnya lupa kan? Host. Jadi Host ada 2 ya. Host studio itu dipegang sama almarhum Bang Toromargen. Nah, aku di hosetannya dia. lapangan ya. Hosetan. Khusus menaruhkan Hosetannya? Iya, hosetannya dia. Mukanya dicocok nih. Maksudnya kan dialog Apa tuh? pembukaan yoga itu. Masuk loh. Kayak mana? Kita boleh dicoba di sini nih. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Oke, pemirsa Balauka. Kali ini kita sama-sama menjejakkan kaki di bumi Borneo yang sangat luar biasa. Anda bisa merasakan, Balauka bisa merasakan bagaimana wingitnya kawasan ini. Anda tidak percaya? Mari kita arungi sama-sama. Menarik nih. Nah, tentunya Cang Doni punya cerita yang lebih menarik dong. Kan tadi ada Dengan artis, Johan Faira, ada Mulan Jamila. Tadi kan udah ya, istrinya Eko udah kan. Sekarang mengenai siapa tadi? Mulan Jamila dan Johan Faira seperti apa tuh ceritanya? Ya, dulu sih awalnya ya setelah Fiona di cover itu kita backpacker sedikit lagi ya. Jadi Fiona udah kelar gitu karena saya di hiburan ya. Akhirnya saya waktu itu liputan hiburan kebetulan. Fiona apa Fiora? Fiona. Bukan Blora ya? Bukan Fiona. Jadi pada saat itu udah kelar Fiona itu, saya kan karena saya fotografer waktu itu sendiri. Karena kan Bang Udin dengan itu sibuk dengan syutingnya dia, segala macam itu akhirnya saya sendiri. Tapi dia yang sering dapetin narasumbernya. Ketika dia syuting, ini ada ini nih, cocok buat cover, saya jalan gitu loh. Nah pada saat itu saya ketemu sama namanya Jian Faira. Jian Faira itu udah kayak saudara sebenarnya sama saya. Ya saya manggil nyokapnya dia sering mama juga gitu loh. Artinya kedekatan saya udah deket banget gitu loh. Sampai bahkan si Jian Faira tuh sama adiknya si Rani
Kalau sekolah saya nganterin. SD. Oh, menganggap jadi driver maksudnya ya? Emang rumahnya dekat kan? Bukan deketan, artinya kedekatan saya dengan orang tuanya gitu loh. Sehingga saya kadang-kadang kalau suka main ke sana atau nginep gitu Ya, kan. rumah Dian Payero waktu itu di mana? Di Jurang Mangu pada saat itu. Di Jurang Mangu. Ente di mana? Kalau saya masih di Jurang beneran. Jurang beneran, kacuran. Saya masih di sini, waktu itu masih di mana di Kebayoran. Di Kebayoran gitu, saya kebetulan sering main ke sana. Kebetulan kan Dian Payero ini kan punya kakak, tapi lain bapak pada saat itu sama si Dian Payero. Oh, yang Bapaknya siapa? Bapaknya ada orang, masa gue ngatur bapaknya kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi ketemu itu itu pada saat sekolah di Cilandak itu ketemu sama dia, ngobrol lah. Ngobrolnya cakep banget ya, Pak mau Arab kan. Cantik lah, imut gitu. Gue paling suka karena begitu. Gue terus terang aja. Cuma lo. Gue paling suka wanita gitu loh. Nah, persoalannya dia suka sama kita itu. Nah itu. Akhirnya gue memberanikan diri walaupun gue pada saat itu melebihi dari cover gue si Ongki Alexander, ya kan? Gue memberanikan diri dong. Jangan kan lu bener bohongnya gue percaya. Nah, terus. Akhirnya gue deketin dia tuh gitu. Itu banyak yang deketin sih kakak Dian Payero. Ya. Bukan gue aja yang ganteng-ganteng seperti yang lebih gue juga banyak gitu loh. Lu waktu itu ganteng lah ya. Wah bukan main. Oh, Kalau pernah. dibilang Dia pernah ganteng. Rayain aja deh. Tuh. Oke. Akhirnya gue ketemu dia, gue ngomong kan gitu. Cantik banget sih, namanya Iin dulu. Boleh dong gue Iya, Marlina. Pokoknya Iin aja namanya, panggilannya Iin. Gue tau panjangan tuh. Gue ngomong gitu, cakep banget sih gue bilang dulu. Gak orang Sunda kan kadang namanya ada di pulang sekolah. Iin Isnawati. Marlina gitu. Tapi nggak tahu deh gue lupa juga nama panjangnya, udah lama bro gitu. Udah lama udah gitu ngomong-ngomong. Akhirnya gue main lah ke rumahnya dia. Ini kenal adik gue katanya. Pada saat itu si Jan kan masih sekolah lah, kuliah gitu. Oh, belum jadi artis dia? Belum jadi artis. Tahun berapa itu? Aduh, lupa gue tahunnya ya. 45. Masih digendong-gendong sama Doni. Dian Payero tuh masih gue antar adiknya tuh masih gue ditaruh sini. Oh iya. Sekolah, gitu. Pagi TKA gitu. ya. Iya. TKA ya. Masih SD. Ya. Oh, SD. dia. Berarti ente belum jadi wartawan itu udah. Udah jadi wartawan udah gitu. Udah begitu. Akhirnya gue dikenalin sama dia, oh si Jihan kayak ini. Gue bilang, ini anak cantik juga nih, boleh. Gue bilang, kalau jadi model, gue bilang, kalau mau jadi artis. Pada saat itu malu, si Jihan gak mau. Padahal dia potensi kan itu. Akhirnya dia tiba-tiba, nggak gue suruh nggak apa, dia ikut di agensi yang namanya di Wijaya. Pada saat itu apa lupa gue agensi. Wijaya Center Kebayoran ini. Nah di situ dia begitu masuk itu, dia dapat peran iklan pada saat itu. Belum sinetron, iklan. Gue tanya, siapa yang buat itu? Aku sendiri om katanya gitu, kata dia begitu. Manggil lu om? Manggil om gitu, manggil om. Cocok. Gitu. Cocok ya. Itu berjalan lah gitu. Jadi ini dia tuanya lama juga ya? Wah, lama. lama. Panggil Om Jan Payero sekarang Om juga. Terus Sampai namanya tuh, enggak tuanya lama gitu. sampai di pacaran sama salah satu pendiri inilah apa namanya PP. Tapi itu orang baik banget sih. Udah Namanya Rizky lah. si Rizky. Dibanding saya lebih suka ke Rizky daripada yang suami sekarang ini. Oh ya tahu gue. Itu yang suami sekarang tuh, waduh sangat ini sekali. Dulu pacar dia pertama tuh ya. Pacar pertama tuh dia orangnya asik. Makanya Sebetulnya Rizky itu nama samaran. nama samaran. Seseorang aja lah. Pasti bukan gua. Ada lagi yang dua itu akhirnya kalau wartawan mau wawancara ke si Jihan, dibilang lu nggak suka wawancara sama dia lu, wawancaranya sama omnya nih katanya, di gue ditunjuk ke gue gitu loh. Jadi yang lebih tahu gue seolah gitu loh. Jadi PR om. Jadi PR-nya berarti ya. Padahal gue juga nggak tahu apa-apa, mungkin sih karena si beliau mungkin gue terlalu dekat gitu ya, jadi artinya mempercayakan ke gue gitu loh kayak gitu. Nah udah berlanjut begitu ya, sebenarnya sih banyak lagi selain Jihan juga gue deket juga sama artis kayak pemusik gitu. Nah kalau cerita udah ada Jihan itu segitu. Iya. Yang sama Mulan tuh yang lu gendong apa lu? Nah, sama Mulan pada saat itu gue kenal sama Ini Samsul. Mulan mana nih? Mulan Jamila katanya. Nah, Itu gue juga gini. Saya biar tahu nih Mulan Jamila. Mulan Jamila. Pada saat itu gue juga nggak tahu bahwa itu Mulan gitu. Karena pada saat itu gue kenal sama Samsul. Gue tuh dulu dekat. Udah kawin sama Dani? Oh iya belum, masih jauh. Artis pun belum ya, belum. Artis itu belum, masih di bawah, masih di Dores. Oh iya iya. Itu loh. Baru meletek tuh ya. Baru meletek, disuruh lah itu. Pada saat itu gue kan ketemu Samsul. Bahkan si Nafa Urba juga ya elah, gue tahu banget kecilnya dia. Nafa Urba itu Tetangga ya? bukan tetangga lagi, gue dikenalin sama Doni.
dibawa suruh arbitin gini. Maaf dari Dores. Gitu. Gua Samsul masih Damar udah kan bertiga nih. Jadi kemana-mana gua udah terutama ke Handoko yang di label yang di Kulit itu, yang sama ada rekod ya itu. Nah di situ, bulan ini pas itu gua nggak tahu. Gua datang ke sana tiba-tiba ya tau lah, almarhum Dodi Doris kan biasa lah tetangga mana kan kita nggak tahu. Gua lagi sama tunggu gitu, gua datang gitu ke Samsul. Ini lo katanya kalau mau cari foto tuh bawa di mobil gua pada saat itu mau pakai mobil Mercy. Kok tadi di Dores? Iya. Yang di bawah lagi gue nggak kenal siapa itu artisnya, ternyata itu si Mulan Jamila sekarang itu. Gitu loh. Dulu namanya siapa? Ya gue juga nggak paham namanya siapa. Gue nggak, lo waktu itu ngapain nama dia? Ketika dikasih kunci sama di Doris, suruh bawa jalan-jalan sana, suruh potret kalau mau wawancara gitu. Oh gitu. Gue bawa ke bandara karena dari Pluit itu kan dekat bandara tuh. Bandara masih sepi. Nah itu jalur 3 yang udah itu kan masih lapangan tuh. Gue taruh situ, gue bawa ke parkirin, ternyata dia tiba-tiba nyebrang dihajar motor. Melentang gitu, gua dianya mulanya kajar motor, gua nolongin dia. Tiba-tiba yang nabrak itu gua panggil, cuman minggir sebentar ditinggal kabur sama dia. Gua kan panik karena gua sendiri takut orang itunya. Ya udah dia nabrak kan. Begitu. Akhirnya gua mau nggak mau gua gotong dia kan berat banget gitu loh. Ke mobil. Dia udah nggak siuman orangnya pada gotong Mulan Jamila. Gue gitu terus. Coba kalau tahu sekarang Mulan Jamila kan gue lepas itu. Ternyata pertama kali yang gotong Mulan Jamila bukan Ahmad Dhani. Bukan Ahmad Dhani, tapi jangan dengar gua sih dengar. Tapi ini menarik ya, Mulan Jamila itu emang gua ngeliat sudah bening banget itu putih gua gila. Di majalah Lisa gua dikenalinya sama si apa namanya tuh wartawan rakyat merdeka yang pakai kerudung tuh. Si anu ya, si siapa yang namanya Dewi. Iya. Yomi. Aal kan. Iya. Bilang bening banget. Terus bilang ini istrinya siapa? Adalah kan gitu kan. Lu nggak buat cover majalah Lisa, dia bilang. Mau, tapi gua mau wawancara. Minder coy. Bening banget kan, kayak boneka kan. Kayak boneka. Mungil lah pokoknya deh. Iya. Wah udah. Tapi cerita gue sama Mulan kurang menarik lah. Gue mau ceritanya Cang Maeng nih sekarang nih. Apa nih yang menarik Bang Maeng waktu ketika syuting apa? Uka-uka tuh pengalamannya apa aja? Apa ya? Yang misteri, yang horor, yang Ya. Tidur bareng mayat misalnya gitu ya tanpa sengaja, atau tiba-tiba dihampiri ibu-ibu yang lagi hamil besar yang lahir, datang sengaja hanya ingin minta apa? Diusap-usap. Sama ente tuh perutnya tuh. Iya. Supaya datang. Ya itu nggak tahu, mungkin dia ingin permintaan dia. Tapi perutnya doang kan nggak sampai ke atas kan? Nah itu problemnya. Pengennya mau dia begitu kan tidak. Jadi lebih fokus pada itu. Tapi ada juga yang menyakitkan apa? Ngidam. Tapi ngidamnya agak kurang ajar, tapi nikmat. Apa itu? Dia ngidam pengen ngejenggut rambut gue lagi, bayangkan. Lemes gitu ya. Datang ke sana, makanya ketika menyampaikan itu bukan orang yang bersangkutan, tapi orang tuanya dengan minta maaf, dijelaskan gini, didampingi oleh seorang ustadz, dengerin berat juga nih permintaan, tapi ya gimana ya, yang selama kita bisa lakukan oke. Dan benar dijenggut-jenggut. Itu di daerah mana tuh? Sakit itu di Garut. Di Garut ya. Di Garut. Oh jawab waktu itu Uka sorry nih, biar pemirsa lebih jelas lagi gitu ya. Memang pindah-pindah kan lokasinya kan? Iya. Pindah-pindah lokasi terus mencari kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang memang agak misterius ya dalam tanda petik gitu ya. Betul. Karena kan memang nggak satu tempat. Berdasarkan baik itu katakanlah dari riset kita maupun usulan atau permintaan dari masyarakat. Bukan cuma lewat SMS ya, dulu atau fax kan nggak ada masuk itu ya, kita satronya lah. Jadi maka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Uka waktu itu memang fenomenal ya, sampai artinya sangat ditunggu lah program itu ya. Nah itu berapa episode tuh Bang Maeng kira-kira waktu itu? Ratusan ya, karena kan dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Itu jelas 5 tahun ya. Hampir segitulah, lumayan lah, cukup kayak gitu. Cuma mungkin yang
memang perlu dipahami ketika saya masuk sana saya menempatkan diri ya sebagai jurnalis bukan sebagai artis itu ya. Iya. Kalau orang kan merasa dari artis, kalau saya kan memang jurnalis ya masuk sana ya sebagai jurnalis. Ya. Kebetulan harus menyampaikan apa yang didapat dari hasil reportase kita ya. ya. Betul. Kan Sehingga menjadi host lagi. Iya. Harus Sebelumnya harus mencari itu dulu kan. Betul. Riset, wawancara macam-macam. Sama aja kalau Oke, sekarang betul. Cang Doni dengan Cang Maeli sekarang perubahan zaman yang berubah. Iya. Artinya media juga begitu perkembangannya begitu pesat. Betul. Kita alami bersama nih ya kan, kita dari cetak, kemudian lompat ke digital, Iya, sekarang betul. menjadi medsos yang begitu masif sehingga everyone bisa jadi wartawan, bisa jadi jurnalis, mau nulis apapun bisa gitu. Nah, terus kira-kira bagaimana nih pandangan Cang Doni dulu nih melihat dunia pers sekarang ini? Apalagi fotografi kan gitu juga sama kan? Dulu foto kan harus beli kamera, sekarang aduh. Iya. Dengan HP aja 5.000 udah jadi. Gimana Pak Cang Doni? Iya, sebenarnya gini, perkembangan dunia media ya, apalagi sekarang udah di era digital ya. Era digital itu udah lebih dari anak kecil, dari orang dewasa itu sudah mencakup semuanya. Saya juga awalnya gini, sebenarnya dulu saya nggak pernah bisa nulis gitu loh. Tapi ketika ada namanya media digital online ini, saya mau nggak mau berkeinginan untuk menulis gitu loh. Artinya apa? Kalau nggak begitu saya tidak berkembang gitu loh. Cuma mengandalkan foto aja gitu loh. Akhirnya saya untuk memutuskan bikin web gitu loh. Bikin web mandiri. Sekarang masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Namanya apa? Warnanews.com. Oh, warnanews.com gitu. Jadi saya juga tadi nggak bisa nulis Kang Bidang ya. Artinya hanya motret gitu. Tapi ya bisa sedikit lah gitu. Tapi bukan kondisi memaksakan. Iya, kondisi untuk memaksakan agar saya bisa menulis bagaimana caranya gitu loh. Saya akhirnya ikut teman-teman belajar lah. Dan saya bikin web, akhirnya kalau nggak saya bisa nulis ketinggalan gitu loh akhirnya gitu. Cuma motret doang gitu loh. Nah, pada saat itu ya udah akhirnya saya berkecimpung di dunia fotografi dan akhirnya saya bisa menulis sampai sekarang. Dan ini akhirnya saya berpikiran bahwa wartawan itu sekarang itu apa ya, udah nggak ada nilainya lagi dibandingkan waktu kita zaman-zaman dulu ya. Maksudnya nggak ada nilainya lagi itu artinya gini, bukan yang nggak ada nilai, itu artinya gini loh. Semua masyarakat atau netizen itu bisa nulis. Cuman bedanya dengan kita itu juga bisa motret. Ya. Cuman bedanya dia itu nggak punya identitas, kita punya identitas. Gitu loh. Salah satu contohnya mereka netizen dia punya kamera. Ketika di jalanan mereka ngerekam gini-gini, bisa ditulis sama mereka. Itu kan bukan suatu karya jurnalis juga. Dengan cara dia nggak punya pengalaman, tapi dia bisa menulis gitu. Kan begitu jurnalis juga kan gitu. Beda kalau kita kan emang udah punya. Cuma medianya disebut media sosial. Betul. Tapi sekarang kan masalah media sosial itu berkembang, bukan wartawan aja. Kita nggak buka gini aja pengen tahu cari orang yang begitu. Jangan salah, katanya kita kan selalu disebut media mainstream, media non mainstream. Padahal sekarang yang mainstream itu adalah medsos loh. Betul. Ya kan? Betul. Itu yang media itu bergeser jadi kan. Iya. Orang malah ada yang mengatakan kita belum riset ya. Betul. Asumsi nih, jadi jangan nanti kepleset omongan kita bahwa kadang-kadang media terkadang tiba-tiba ya ke suatu waktu media jurnalis, media mainstream itu pun kadang-kadang ngambil berita dari ada backgroundnya ya, dari medsos. Gitu. Sekarang Cang Maeng gimana melihat Cang Maeng? Kan Cang Maeng mulai dari sudah media online masuk kan, media cetak online masuk juga kan ke broadcast nih, media TV. Nah perkembangan antara tiga media itu gimana? TV juga, online juga, kemudian cetak gimana? Terus kan cetak udah nggak ada. Karena kan memang istilahnya mungkin karena memang dari dulu saya punya keinginan untuk selalu mencoba gitu ya. Dulu gini, awal-awal media online di Indonesia katakan ya, itu setelah saya masuk lagi ke justru saya termasuk di media yang awal-awal berdiri di Indonesia, namanya itu Jakarta.com. Itu saya ingat ketika liputan, ini kebalikannya nih. Dulu saya paling sering dilecehkan, nggak usah orang lain, teman-teman sendiri di wartawan hiburan itu dilecehkan karena media online belum terdengar. Dulu yang saya ingat baru ada Detik sama Astaga, sampai berapa lagi ya? Oh ada. Jadi ketika saya liputan saya ingat itu dulu namanya, kalau nggak salah kan kita punya koordinator liputan namanya dianggap kurang penting itu.
Jadi kalau saya datang, saya hasil tulisan saya di media online saya print out, saya bawa ini hasil tulisan saya, dan satu pun nggak ada memandang, nggak ada. Pada saat itu ya. Pada saat itu dilecehkan, Jakarta Show apa? JakartaShow.com. Itu saya ingat banget tuh kalau lagi hadir ke acara, kayak nyemes pengen hadir dong, gitu Ya, kan. artinya itu juga saya tambahkan dialami oleh beberapa teman ya memang. Iya. Kadang-kadang misalnya di satu acara, saya tidak ingin sebut persen lah satu acara gitu kan. Tiba-tiba datang, bentar ya. Iya. Ya, artinya dianggap sudah mata. Bentar, Sekarang, yang bingung nih. ya kan sekarang begitu kita datang, kamu di mana? Di dunia cetak, bentar ya. Bentar ya. Iya, karena kan memang sudah trennya beda, dan zamannya beda ya. Iya. Terus kemudian kalau di TV sendiri perkembangan gimana Cang Maing? Kan Cang Maing di broadcast. Iya. Ya kalau dari kalau misalnya kita lagi ngumpul dengan teman-teman di broadcast juga, sebenarnya gini loh, ketakutan, kekhawatiran dari teman-teman di media cetak atau media online sama sebetulnya. Itu medsos itu sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, terutama kalau lihat YouTube, Instagram, itu sebenarnya juga mengikis. Sama orang televisi juga sama kok. Lagi panik-paniknya gitu kan. Karena sebagiannya itu sudah keambil sama mereka. Jadi memang kita harus cepat mensikapi, nggak bisa tidak. Mau orang televisi kayak mau orang media, entah itu cetak, entah itu online, harus mensikapi. Nah sekarang kan di media online juga mengalami satu era ya, di mana melakukan seperti pikiran rakyat. Iya. Di awal news lah kan, misalnya persediaan itu dijadikan setiap daerah ada tribun Jakarta, tribun Medan, tribun Lampung sampai tribun hampir seluruh Indonesia. Nah, kita juga sekarang kan sedang membangun nih, yang disebut Mose.id ini kan. Nah, ini kan sekitar 50 termasuk media saya skala ekonomi Warna News terus Travelons. punya lu apa? Apa lagi? Oi. Media apa lagi yang Mose? Jawab. Media 50 warna ya? Ada warna keuangan, Jurnal reportase. ini Banyak betul gitu. 50. Nah, ini kan sindikasi yang bagus juga. Tapi itu kan baru pandangan saya. Ya bagaimana nanti pelaksanaannya. Tapi kalau kita melihat dari niat seperti ini, rencana seperti ini, seperti apa? Pandangan Cang Doni kayak apa? Ya, kalau saya sih melihat positif dalam arti kata gini loh. Kita nggak bisa lagi bermain sendiri. Karena apa yang kita hadapi ini adalah dunia medsos. Dunia medsos itu dipegang hampir 75% rakyat Indonesia, jadi berapa ratus juta. Nggak mungkin kita bisa melawan mereka kalau kita jalan sendiri. Jadi menurut saya harus catatan apa tuh? Baca dong. Nggak kebaca juga tuh. Apa tuh? 10 menit. Masih 10 menit lagi. Oke. Ya udah Oke, lagi. jadi maksudnya gini loh, sinergi seperti Aja itu kita di 10 menit. harus dilakukan. Saya setuju. Karena kita nggak mungkin sendiri single fighter melawan medsos, nggak mungkin. Nonsen itu. Oke, jadi tepuk tangan buat Mose dong. Ya, perlu dong. Perlu tambahkan juga Cang Doni dengan ada adanya Mose gini juga kita bersaing dengan sama yang namanya mainstream gitu kan. Kadang-kadang kan kita diundangan juga dari mana mainstream. Wah itu. Jadi ketika ada Mose gini, kita bersatu untuk media online yang 50 media ini. Jadi artinya semua yang ada yang itu ditulis itu semuanya gitu. Ada semuanya. Jadi satu berita bisa kemana-mana. Jadi kalau mau ada yang promo produk, berita-berita apa yang terkait dengan properti, press release dan sebagainya, pokoknya apa aja lah. Kirimkan ke Mose ID, alamatnya di bawah ini kan? Nah betul. Di bawah ini alamatnya. Jangan lupa ya kawan-kawan semuanya. Ya. Bagi para pembisnis. Oke? Gua hostnya. Jadi terima kasih ya buat Cang Maing, buat Cang Doni. Mudah-mudahan kafe Mose ini akan terus berlanjut dengan obrolan-obrolan lebih menarik. Harus bersinergi juga nih. Ya. Dan 50 media yang ada di sini ikut maju dan berkembang bersama-sama. Amin. Dirgahayu APN dong. Hah? Dirgahayu APN. Oh iya Dirgahayu. Oke, 1, 2, 3. Dirgahayu Hari Pers Nasional. Ya demikian pemirsa obrol-obrol dari Cafe Mose Jakarta.
kita selesaikan acara obrolan kita pada hari ini. Berikut dengan tema-tema dan obrolan yang lebih menarik lagi. Iya. Di antaranya mungkin soal sepak bola, soal film, soal musik, juga mungkin soal sembako. Ya kan sekarang lagi musim pandemi nih. Sembako kita Biar kebagian kita juga nih. Ya, oke. Terima kasih pemirsa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih. Oke. Sorry ya. Mari Kalau kita masih ada berkumpul di tergagap-gagap sini edisi perdana. di acara Mos Media. Jangan lupa